Oke, kali ini saya dan tim sedang proses untuk rotatable track frame. Nah, jadi bagian lower structure dari alat berat ini biasa disebut dengan undercarriage. Nah, bagian ini digunakan untuk sistem penggerak. Jadi ini sudah kami balik ya. Salah satu struktur utamanya adalah track frame. Nah, ini posisinya sudah kami balik. Jadi dibutuhkan workshop dengan kebutuhan alat angkat. Jadi kami gunakan salah satu base untuk alat ini apa ya? Nah, track frame sendiri biasanya digunakan sebagai tulang atau penumpuk utama ya, dari undercarriage sendiri, baik yang elevated maupun tipe oval. Nah, ini track frame sendiri di mana duduknya komponen-komponen seperti track roller, carry roller, sprocket, idler, track shoe, dan nanti setelah diassembly menjadi sistem undercarriage-nya. Nah, konstruksinya sendiri seperti berikut ya. Ada yang menyilang, dirakit dengan pekat baja yang jelas. Kamu dikasih tali itu? Kamu dikasih tali? Kebanyakan ini setiap unit ini pasti punya dua track frame. Ini kan longgar, ini kan dorong ini lagi. Tali? Iya, ini kan udah jepit. Oh, buat narik ini. Nah, untuk begini sendiri, Iya, yang sana kan ada titik major buki merek berempat buah dan minor buki masing-masing 2 buah di masing-masing major bukinya. Sedangkan di bagian track roller sendiri nanti ada tipe-tipe untuk posisi yang di bawah frame dan juga carry roller yang bagian atas frame. Nah, kali ini saya mau lepasin pin bugi ya. Jadi susahnya di bagian ini biasanya itu karena proses pelumasan yang tidak sempurna atau gagal. Jadi mengakibatkan bekerja dalam kondisi panas sehingga besinya itu mulai leleh dan mulai lengket dengan bagian dari frame sendiri sehingga nempel, dan sebenarnya lebih nyebutnya sebagai kalet nih, karena beroperasi pada suhu yang panas kan berkenaan dengan lubricatingnya yang tidak maksimal atau tidak terjadi proses lubricating di sana. Nah, ini kami gunakan puller. Nah, kita akan coba dorong. Nah, seperti ini ya, tidak mengalami lubricating dengan sempurna. Jadi terdapat problem di sini. Nah, harusnya lubricatingnya itu masuk dari lubang-lubang yang atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 lubang yang bagian tengah yang ditutup dari situ. Nah, kita coba pasang dulu untuk pullernya. Kita install dulu. Di sini kita gunakan 3 penyanggai dengan stud poles. Ini berbentuk ulir. Ini kita pasang dulu 3 set. enak kok. Ini 4 number Batang ulir ya. ukuran go peserongnya kayak apa ya, Mas? Ukurannya kalau nggak salah sekitar 27-30 ya. Nah, kita akan coba lepasin pin yang ada di tengah. Ya, pinjam.
Nah teman-teman, jika maintenance-nya bagus, biasanya kita bisa gunakan untuk menghemat pembelian dari pin bugi ini. Jadi setelah kita rekondisi seperti ini, biasanya masih banyak yang bisa dipakai sehingga bisa lebih saving cost. Dan mungkin teman-teman juga bisa mulai modifikasi ya, karena untuk proses lubricatingnya ini cukup susah. Kita harus buka cover dulu, sedangkan pada saat posisi di lapangan pastinya sedikit susah. Dan kalau posisinya sudah habis lubricatingnya, kita nggak bisa tahu kalau di bagian dalam sana, sehingga teman-teman bisa mulai modif ya. Dari kondisi yang sebelumnya itu covernya itu langsung ketutup di bagian depan, sehingga harus buka satu-satu masing-masing cover dulu, baru bisa buka nut penutup plug olinya ini ya, bagian tengah. Oke, langsung kita pasang pulernya. Jadi ini dengan bantuan hidrolik ya, hidrolik cek karena motor hidroliknya sedang rusak kebetulan, sehingga kita pompa manual, semoga saja kuat ya. Juga baru pertama kali saya nyobain ini sama tim. Kalau tidak terlalu lengket harusnya masih bisa ya. Ini masih tulis install. Jadi kenapa dipilih workshop dengan alat angkat, karena beberapa komponen ini cukup berat, sehingga jika dilaksanakan pengangkatan manual atau hand carry, ini kasihan teman-teman ya. Jadi lebih aman dengan menggunakan alat angkat. Namun tetap diperhatikan berkenaan dengan potensi terjepit atau kejatuhan dari masing-masing komponen track frame ini. Oke, masih proses setting. Jadi modelnya dijepit 3 gini. Nah nanti ini akan maju. Nah ini akan mendorong kulirnya ini ke arah depan, sehingga blurnya bisa dorong di bagian depannya ini. Kebetulan karena belum ada blur yang cocok, sehingga yang apa adanya dulu, masih proses order blur yang sesuai kebutuhan. Jadi kita modifikasi dulu untuk prosesnya. Apa? Nah, ini yang jalan. Iya. Kamu jalan-jalan? Gak kuat sih. Kita masuk kontinya lepas. Miring enggak omongannya itu? Sebantu ini ya, karena masuk ini nyemprot nih. Kayaknya lengket dulu makanya ya, jadi teman-teman belakang harus perhatikan proses maintenance-nya agar tim ini tidak langsung tidak kesusahan dan tidak merusak pemain lain, sehingga investasinya pun bisa lebih ditekan. Teman-teman bisa saving cost ya. Ini sedikit nyangkut ya, jadi biasanya yang bagian-bagian ujung, yang bagian tengah itu biasanya lebih aman. Kalau bagian ujung biasanya penumpang cukup besar ya, sehingga
lalu berikutnya untuk pekerjaannya di kondisi yang panas biasanya, menyebabkan seperti ini. Biasanya di sisi-sisi yang ujung dia sedikit nyangkut. Kita coba dulu bantu dari teman-teman untuk proses biar lebih simetris dulu sehingga nggak nyangkut deh. Oke, bisa lanjut. Nah, ini baru proses disassembly saja ya teman-teman. Kalau total keseluruhan proses untuk menyiapkan track frame ini itu biasanya di 15 hari ya, 2 track frame 15 hari sampai 1 bulan tergantung kebutuhannya ya. Itu di luar waiting part ya. Harapannya sih sudah disiapin semua dulu keperluannya, apa aja yang mau diganti dari inspeksi sebelumnya, jadi nggak waiting ya, setelah ini turun langsung bisa install itu. Nah, oke. Sepertinya sudah siap, masih continue untuk prosesnya. Proses disassembly atau teman-teman overall lebih sering punya dismantling ya, untuk pelepasan pin bogie. Nah teman-teman, dengan bantuan dismantling ini biasanya untuk proses overhaul bisa digunakan untuk recommended part, sehingga tidak ada part yang terlewat dari APL yang dinaikkan, untuk menghindari proses waiting ketika sudah benar-benar dibutuhkan ya. Jadi nggak ada waiting part atau part yang harus ditinggal seperti itu, jadi nggak keinstall. Oke, masih sedikit lengket ya. Nah, untuk kebutuhan routable seperti ini juga investasinya cukup tinggi ya teman-teman. Dari masing-masing perusahaan biasanya sudah mempertimbangkan terkait populasi unitnya. Jika populasinya cukup banyak, teknik routable komponen seperti ini akan sangat membantu untuk proses maintenance teman-teman. Jadi ketika ini turun langsung bisa di-replace dan bersamaan dengan proses undercarriage beserta overhaul di bagian final drive. Nah, ini sudah mulai lepas. Namun masih nyangkut. Nah, dengan udah mulai lepas, kita coba cek apakah masih layak digunakan. Sepertinya udah mulai haus ya, termakan kehausannya. Wear kita nyangkut karena pelumasannya tidak terjadi dengan sempurna, sehingga sepertinya perlu diganti. Kita coba cek dulu setelah dilepas. Sepertinya masih habis ya, supaya tidak membentuk lingkaran lagi. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, ada sedikit waste time ketika terjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jadi habis ya. Toleransi. Seperti ini bisa teman-teman bisa lihat. Nah, pusingnya pun mulai habis. Nanti kita akan ganti pusing-pusingnya sama pinnya.
seperti ini. Fullnya udah kita lepas semua, tinggal satu peci saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir ya, proses disassembly dari track frame E375. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman mendapat pelajaran ya. Barangkali di perusahaannya nanti ketemu dengan kebutuhan seperti berikut. Jadi tetap utamakan keselamatan kerja dan juga keselamatan rekan serta alat kerjanya juga. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat orang ini, chat orang, chat orang ini.